Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Hahaha, kepala klan Lin, kita belum bertemu selama sebulan. Kenapa kau masih melakukan hal seperti itu? Kau ingin menggunakan cara yang tercela seperti itu untuk mengancamku. Kepala klan Lin benar-benar punya rencana yang bagus. Sayangnya, kau sedikit terlambat. Ingat, di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu banyak berpikir jika kau ingin membunuh seseorang. Suara Xiaoyan bergema. Lin Xiang yang berdiri di depan gua sontak saja langsung terkejut. Otot-otot di sudut matanya tanpa sadar berkedut hebat. Tatapannya menyapu sekelilingnya untuk mencari jejak Xiaoyan. Hahaha, apa kau mencariku? Bukankah aku ada di depanmu? Tiba-tiba, suara yang paling ditakuti Lin Xiang terdengar jelas dari samping telinganya. Tubuhnya buru-buru mundur. Baru setelah dia mundur ke tepi ruang terbuka, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda mengenakan jubah hitam berdiri di tempat dia berdiri sebelumnya. Orang ini adalah Xiaoyan yang telah menghilang selama sebulan. Xiaoyan? Ekspresi Lin Xiang sangat serius saat dia bergumam dengan suara dalam. Doki di dalam tubuhnya juga dengan cepat terangkat pada saat ini. Dia siap menghadapi Xiaoyan kapan saja. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Senyum seperti ini sangat menakutkan di mata Lin Xiang. Secara kebetulan, setelah menelan buah tulang giok, kekuatan Xiaoyan telah melangkah ke tahap akhir bandi bintang 6. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening saat hendak menyerang. Dalam persepsi spiritualnya, ada orang lain yang terbang cepat ke arah mereka berdua. Orang itu juga datang. Xiaoyan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan datang. Beberapa saat kemudian, sesosok manusia muncul di depan pandangan Xiaoyan dan Lin Xiang. Abao yang bersembunyi jauh di belakang mereka berdua juga memperhatikan pendatang baru itu. Seketika, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia berada dalam lingkup pengaruh klan Bai dan tentu saja sangat menyadari identitas orang ini. Orang ini adalah tuan muda klan Bai, Bai Zhan. Brengsek. Bagaimana dia menemukan keributan di sini? Ketika melihat Bai Zhan, hati Lin Xiang yang sudah berat langsung tenggelam ke dasar. Namun dia segera sedikit rileks dan memikirkan solusi. Pemimpin klan Lin, mengapa kau ada di sini? Oh, sebenarnya ada Xiaoyan juga. Ketika Bai Zhan melihat Lin Xiang, matanya sedikit berkedip saat dia mengajukan pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya. Kemudian, tatapannya beralih dan mendarat pada Xiaoyan. Jejak keheranan tak dapat dielakkan. Dia tidak menyangka Xiaoyan masih berada di pegunungan ini. Lin Xiang lalu berkata, Tuan Putra Mahkota, Anda datang di waktu yang tepat. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa ada beberapa pergerakan di kedalaman pegunungan ini. Saya khawatir Xiaoyan masih di sini. Oleh karena itu, saya secara khusus datang ke sini hari ini untuk mengamati. Saya tidak melapor kepada pemimpin klan Bai sebelumnya. Ini salah saya. Lin Xiang berpura-pura menangkupkan tinjunya ke arah Bai Zhan sambil menjelaskan. Dari kata-katanya, sepertinya dia mengakui kesalahannya, tetapi juga seolah-olah dia meminta pujian. Tidak masalah, semuanya akan baik-baik saja asalkan kita menemukan Xiaoyan, ucap Bai Zhan. Lin Xiang hanya mengira Bai Zhan sedang mengincar Xiaoyan yang langsung tertawa dingin dalam hatinya. Kau memang sampah, kau masih punya pikiran untuk menangkap Xiaoyan di saat seperti ini. Begitu kau mati di tangan Xiaoyan. Klan Bai. Lin Xiang tertawa dingin di dalam hatinya. Dia segera tersadar dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Tampaknya dia takut Xiaoyan akan mengungkapkan kebenarannya. Untungnya, Xiaoyan tidak membuka mulutnya. Pandangannya tertuju pada Bai Zhan sejak awal. Lin Xiang tidak tahu, tetapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan Bai Zhan telah mencapai tahap tengah Dodi bintang 2. Puaris, karena kamu dan aku telah bertemu Xiaoyan hari ini, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bersama dan menangkapnya? Pada saat itu, kamu dapat membawanya kembali ke klan dan menyerahkannya kepada sekte. Ini akan menjadi pahala yang besar. Lin Xiang tersenyum tulus kepada Bai Zhan. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Mata Bai Zhan berbinar-binar, seolah-olah dia benar-benar tertipu. Namun dia segera mengerutkan kening dan bertanya dengan nada ragu. Kepala klan Lin, kau tidak akan melakukan ini dengan sia-sia kan? Ucap Bai Zhan. Lin Xiang tertawa dingin di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Hahaha, apa yang kau katakan, Puaris? Kita semua berasal dari kelompok yang sama dan merupakan anggota sekte. Tidak perlu memperlakukan kami sebagai orang luar. Saat ini, lebih penting untuk berurusan dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Meskipun Lin Xiang berkata demikian, dia tidak pernah berpikir seperti itu di dalam hatinya. Dia tidak sebanding dengan Xiaoyan sendirian. Tentu saja dia tidak berharap Bai Zhan, seorang bandi bintang 9 akan membantu.
Dia hanya berharap Baizhan dapat menahan Xiaoyan sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, bahkan jika Baizhan meninggal, masalah ini hanya akan disalahkan kepada Xiaoyan. Lin Xiang hanya perlu kembali dan mengarah masalah ini kepada Huo Ting untuk melarikan diri. Tentu saja, dia akan baik-baik saja. Dengan cara ini, bukan hanya klannya yang akan aman, tetapi dia juga akan dapat menyingkirkan pewaris klan Bai. Ketika klan Bai hancur di masa depan, itu akan menjadi waktu bagi klan Linnya untuk bangkit menggantikannya. Ketika dia memikirkan datangnya hari itu, Lin Xiang merasa sedikit gembira. Pewaris, ayo kita bertindak sekarang dan kalahkan Xiaoyan. Dengan teriakan dingin dari mulutnya, tubuh Lin Xiang bergetar, doki dalam tubuhnya segera berkumpul di lengannya. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan di sisi yang berlawanan. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman yang sangat dingin. Pada saat yang sama, Baizhan yang berada di sampingnya juga menyeringai. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Doki di dalam tubuhnya diam-diam berputar ke kiri. Pada saat yang sama, Raja Utara di cincin penyimpanannya juga diam-diam bersiap. Namun, pada saat berikutnya, suara tulang patah terdengar. Lin Xiang yang berada di samping Baizhan telah dipenggal. Perubahan mendadak ini membuat Xiaoyan yang berada di sisi berlawanan tercengang. Ia tidak menyangka bahwa dua orang di depannya yang hendak menyerangnya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tentu saja, orang yang paling terkejut saat ini kemungkinan besar adalah Lin Xiang. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti mengapa Baizhan yang ada di sampingnya akan menyerangnya. Sampah di matanya yang dia pikir bodoh telah membunuhnya di saat yang paling kritis saat dia tidak siap. Siapa yang akan terus berpikir bahwa dia bodoh setelah menggunakan taktik seperti itu? Baizhan tampaknya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, baru pada saat-saat terakhir Lin Xiang benar-benar mengerti bahwa Baizhan bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia terlalu naif. Dari awal hingga akhir, Baizhan memperlakukan pihak lain seperti orang bodoh. Pihak lain juga memperlakukannya dengan cara yang sama. Hanya saja, Lin Xiang tidak dapat melihatnya. Mengikuti suara teredam, mayat Lin Xiang jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Darah segar terus berceceran. Baizhan menyipitkan matanya saat melihat ini. Kilatan tajam terpancar dari matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke mayat Lin Xiang. Tak lama kemudian, kekuatan hisab liar melonjak keluar dari telapak tangan Baizhan. Tubuh Lin Xiang langsung terangkat ke udara oleh kekuatan hisab ini. Tangan Baizhan tiba-tiba ditarik. Setelah berteriak memilukan, mayat Lin Xiang sekali lagi terbanting keras ke tanah. Pada saat yang sama, sebuah tubuh ilusi muncul di tangan Baizhan. Dari penampilannya, itu adalah jiwa Lin Xiang. Di benua Yuanwu, selama kekuatan seseorang mencapai kelas Dodi, esensi spiritual seseorang tidak akan tersebar bahkan jika seseorang tidak memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, esensi spiritual Lin Xiang saat ini di dalam tubuhnya sama sekali tidak rusak. Kau bukan Bandi. Baru pada saat inilah Lin Xiang yang tubuhnya telah berubah menjadi ilusi benar-benar menyadari bahwa kekuatan Baizhan di depannya bukanlah kekuatan Bandi bintang 9. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari Lin Xiang di puncaknya. Kamu benar, namun sudah terlambat. Baizhan tertawa dingin sambil mengejek. Kenapa kamu menolongnya? Ucap Lin Xiang. Bukankah kau juga ingin aku mati? Selama aku mati, dan dengan campur tanganmu, ayahku pasti akan menyalahkan semua ini pada Xiaoyan. Ketika klan Baiku dan Xiaoyan bertarung sampai mati, klan lainmu akan dapat menggantikan posisi klan Baiku. Bukankah itu yang kau pikirkan? Baizhan berkata sambil mencibir. Dia sudah memahami pikiran orang itu. Namun, sangat disayangkan bahwa pikiran seperti itu hanya angan-angan menurutnya. Mendengar perkataan Baizhan, Lin Xiang tak kuasa menahan rasa sakit yang mendalam di matanya. Ia tak menyangka Baizhan muda memiliki pikiran yang begitu cermat. Apa yang dipikirkan klan Lin, ia telah menebaknya tanpa satu kesalahan pun. Segera setelah itu, tanpa menunggu Lin Xiang meronta, tangan Baizhan yang sedang menjepit leher Lin Xiang tiba-tiba mengerahkan tenaga dan meremukkan leher Lin Xiang. Kali ini, kehidupan Lin Xiang dapat dianggap telah berakhir. Setelah melakukan semua ini, Baizhan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan di sisi yang berlawanan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Xiaoyan, benar-benar orang yang cakap. Sebulan yang lalu, Anda masih seorang Bandi bintang 6 tingkat menengah. Dalam sekejap mata, Anda telah mencapai tahap akhir Bandi bintang 6. Kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti ini benar-benar mencengangkan, ucap Baizhan. Hahaha, aku hanya meminjam efek ajaib dari buah tulang giok. Itu tidak bisa dianggap banyak. Xiaoyan tersenyum tipis, dia tidak melebih-lebihkan. Sekarang, Lin Xiang sudah mati. Aku yakin klan Lin akan segera mengetahui bahwa Lin Xiang telah tewas.
Pada saat itu, mereka pasti akan mengirim orang ke sini. Tuan Shoyan, apakah Anda masih berencana untuk tetap tinggal di sini? Baizan menatap Shoyan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Shoyan sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, rencana saudara Bai jauh lebih baik daripada orang ini. Begitu aku pergi, kejahatan membunuh Lin Song akan dibebankan padaku. Dan klan Baimu akan mendapat lebih sedikit tekanan, ucap Shoyan. Baizan sedikit mengernyit. Dia memang punya rencana seperti itu. Di satu sisi, dia ingin mencari alasan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, dia berharap bisa menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian klan Ho pada Shoyan. Bagi klan Bai-nya, ini akan sangat bermanfaat. Namun, melihat penampilan Shoyan saat ini, sepertinya lupakan saja, karena kau telah membantuku menyingkirkannya. Aku bisa membantumu menanggung kesalahannya. Namun, aku menginginkan sesuatu darimu, ucap Shoyan. Melihat senyum yang mengembang di sudut mulut Shoyan, hati Baizan tanpa sadar menegang. Mengapa senyum ini memberinya perasaan aneh? Bolehkah saya tahu apa yang diinginkan Tuan Shoyan? Tanya Baizan. Inti monster kelas Dodi bintang 5 itu, ucap Shoyan. Kata-kata Baizan baru saja terdengar ketika Shoyan segera berbicara. Pada saat yang sama, ekspresi yang terakhir langsung berubah. Otot-otot di sudut mulutnya berkedut liar. Tindakan Shoyan ini benar-benar terasa seperti menyambar makanan dari mulut harimau. Inti monster itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh ayah dan anak itu. Meskipun mereka tahu dalam hati mereka bahwa hasil pemurniannya akan sangat berkurang, mereka tidak mau melepaskannya. Pada saat ini, Shoyan benar-benar tanpa basa-basi membuka mulutnya untuk meminta benda ini. Bahkan dengan karakter Baizan, dia tidak bisa menahan dorongan untuk mengutuk dalam hatinya. Baizan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menenangkan diri. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan alasan yang tepat untuk membalas Shoyan. Itu, inti monster ada di tangan ayahku. Sebelum Baizan sempat selesai berbicara, Shoyan memotongnya. Mungkin aku bisa menemanimu ke sini dan menunggu kedatangan klan Lin. Kurasa klan Hu juga akan mengirim seseorang ke sini tidak lama lagi, ucap Shoyan sambil tersenyum. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat hati Baizan gatal karena marah. Ia berharap bisa maju dan menggigit Shoyan beberapa kali. Namun, pada akhirnya, Baizan hanya bisa pasrah tanpa daya. Bagaimanapun, inti monster itu mungkin adalah harta karun, tetapi dibandingkan dengannya, masa depan klan lebih penting. Oleh karena itu, setelah Baizan menimbang untung dan ruginya dalam hati, ia akhirnya melemparkan kotak giok yang berisi inti monster itu kepada Shoyan. Shoyan tidak memeriksanya, sebaliknya, ia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Pihak lain saat ini memiliki kelemahan yang dapat digunakan untuk melawannya. Tentu saja, Baizan tidak akan berani memberinya yang palsu. Kalau tidak, Baizan seharusnya sudah menduga hasil seperti itu. Terima kasih, kita akan bertemu lagi. Shoyan menyeringai dan memperlihatkan senyum yang secerah matahari. Namun, senyum ini membuat Baizan tertawa getir saat melihatnya. Shoyan berbalik dan memanggil Ahbao yang sedang mengamati dari jauh. Ketika Ahbao mendengar perkataan Shoyan, ia segera berlari dan dengan patuh mengikuti di belakang Shoyan. Keduanya dengan cepat terbang menuju Cakrawala Selatan. Baizan melihat ke arah di mana mereka berdua perlahan menghilang dari tempatnya berdiri. Wajahnya akhirnya menampakkan ekspresi tak berdaya. Dia menatap Lin Sehong yang sudah meninggal di sampingnya dan mengumpat pelan. Segera, dia mengambaikan lengan bajunya dan sekumpulan api yang bergejolak segera terbang keluar, mengubah mayat dan kepala Lin Sehong menjadi abu dalam sekejap. Shoyan membawa Ahbao meninggalkan wilayah klan Bai. Meskipun Bandi bintang 9 ini saat ini sangat lemah, selama dia diberi waktu yang cukup atau kesempatan, akan sangat mudah baginya untuk melangkah ke kelas Dodi. Selanjutnya, target Shoyan adalah menuju ke selatan wilayah Silin, pegunungan Silin. Saat ini, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat telah terkumpul. Sudah waktunya bagi Shoyan untuk memurnikan pil Bodhisattva. Begitu dia berhasil memurnikan pil Bodhisattva dan memperoleh cairan dingin roh es, akan ada harapan untuk pil roh es. Setelah pil roh es disempurnakan, tibalah waktunya bagi Shoyan untuk menelan api surgawi. Sekarang, hari menelan api surgawi sudah dekat. Namun, Shoyan juga merasakan kehilangan di hatinya. Itu karena begitu dia menelan tubuh asli Guyo, kesadaran Guyo akan lenyap. Guyo yang telah menempel Shoyan akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Pikiran ini menyebabkan hati Shoyan merasakan kesepian yang tak berujung. Tentu saja, Shoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah misi Guyo. Keberadaan Guyo adalah untuk menunggu kedatangan Shoyan. Menurut kata-kata Guyo, dia sudah lelah hidup seperti ini. Hahaha, anak kecil, tidak perlu peduli. Tidak dapat dihindari bahwa kau akan menelan api pembeku tulang. Aku telah terperangkap di dunia ini terlalu lama.
Jika kau berhasil menelan api pembeku tulang, itu akan menjadi semacam pelepasan bagiku. Guyo merasakan perubahan dalam kondisi mental Xiaoyan sepanjang jalan. Dia langsung menebak dalam hatinya. Xiaoyan mengangguk pelan dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Guyo. Ekspresi kecewa di wajahnya juga menghilang. Dia membawa Abo di belakangnya dan dengan cepat terbang ke arah pegunungan Silin. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Saat ini, masih ada lebih dari setahun tersisa sebelum perjanjian 2 tahun antara Xiaoyan dan Long Bingshuang. Namun, Xiaoyan telah menemukan bahan obat untuk memurnikan pil bodhisattva dan kembali ke sini lagi. Xiaoyan berdiri tegak di langit. Pandangannya menatap ke arah pegunungan luas di depannya. Hatinya akhirnya lega. Tiba di tempat ini, memberinya perasaan bahwa ia telah menemukan keluarganya. Dibandingkan dengan emosi manusia yang rumit, semua hal di tempat ini tampak jauh lebih mudah dipahami. Apa yang disebut baik dan jahat dengan mudah ditampilkan di tempat ini. Pada saat ini, bahkan Ahbao yang berdiri di belakang Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke pegunungan di depannya. Sebuah keterkejutan langsung muncul di matanya. Dibandingkan dengan pegunungan yang dia kunjungi, tempat ini benar-benar tak terbatas. Mungkin pegunungan Silin ini puluhan atau ratusan kali lebih besar dari pegunungannya. Apakah ini pegunungan Silin? Sungguh besar sekali. Wajah Abo tampak tercengang saat dia membuka mulutnya. Baiklah, ayo berangkat. Kita belum sampai tujuan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Tubuhnya bergerak dan memimpin untuk terbang ke kedalaman pegunungan. Abo mengikutinya dari dekat. Tuan, Abo punya pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Bolehkah saya tahu? Ucap Abo. Tentu saja. Xiaoyan menjawab dengan samar. Itu, Tuan, bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar manusia? Jakun Abo bergerak sedikit ketika dia berbicara, menandakan kegelisahan dalam hatinya. Sejak Xiaoyan pulih dari luka-lukanya, Abo selalu samar-samar merasakan tekanan samar dari tubuh Xiaoyan. Tekanan semacam ini berasal dari tekanan garis keturunan antara binatang ajaib. Hanya binatang ajaib yang bisa merasakan satu sama lain. Saat pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, Ahbao tidak merasakannya karena aura Xiaoyan yang lemah. Namun, setelah Xiaoyan pulih dari luka-lukanya, tekanan aneh itu telah terpancar dari tubuh Xiaoyan. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa merasakannya. Karena itulah dia memiliki pertanyaan seperti itu. Mendengar perkataan Ahbao, Xiaoyan tersenyum diam-diam. Dia tentu tahu alasannya, tetapi tidak perlu mengungkapkannya kepada Ahbao. Tidak, jawab Xiaoyan. Ahbao merasa agak tidak berdaya menghadapi jawaban samar Xiaoyan. Ia menggaruk kepalanya dan mengikuti Xiaoyan dari dekat. Namun, ia tetap menjaga jarak dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Xiaoyan membawa Ahbao ke kedalaman pegunungan Silin. Trio Tianning tidak terlihat dimanapun, tetapi Xiaoyan tahu di mana mereka berada. Xiaoyan tersenyum, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan manis jiwa di antara alisnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat menyebar ke pegunungan di bawah. Setelah beberapa saat, 3 sosok yang duduk bersila di kedalaman bumi tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan tatapan tajam muncul di mata mereka. Siapa yang berani memata-matai di sini? Hahaha, tidak perlu gugup, ini aku. Saat ekspresi ketiganya berubah, sosok manusia yang samar-samar perlahan mengembun di ruang kosong di depan mereka. Xiaoyan, itu Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, kau kembali. Ketiganya berteriak kaget bersamaan. Ekspresi wajah mereka yang tadinya tegang langsung berubah menjadi gembira. Sepertinya tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat orang di depan mereka. Hahaha, 3 bersaudara. Lebih baik kalian keluar dan menemuiku, ucap Xiaoyan. Ya, baiklah. Mereka langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Pertama, mereka menyegel ruang bawah tanah tempat mereka bertiga berada. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka meninggalkan tempat ini. Beberapa menit kemudian, di langit luar, 5 sosok berdiri dengan mengesankan. Ketika trio Tianning melihat Xiaoyan lagi, mereka seperti saudara yang bersatu kembali. Ketiganya melangkah maju dan memeluk Xiaoyan erat-erat. Baru saat itulah, mereka bertiga menyadari keberadaan Ahbao yang berada di belakang Xiaoyan. Ini, Tianning mengerutkan kening. Hubungan garis keturunan membuatnya tahu sekilas bahwa orang ini sama dengan mereka. Mereka semua adalah binatang ajaib. Selain itu, dia juga seorang bandi bintang 9. Xiaoyan dengan santai menceritakan apa yang terjadi di wilayah klan Bai. Meskipun itu ada pernyataan yang meremehkan, hal itu tetap saja membuat ekspresi ketiga orang di depannya berubah. Namun, melihat Xiaoyan telah kembali tanpa cedera, mereka pun bisa tenang. Setelah sadar kembali, Tianning mula-mula memandang Ahbao yang berada di belakang Xiaoyan, lalu mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan dan bertanya dengan nada bingung. Benar, saudara Xiaoyan, kamu kembali kali ini untuk... Hahaha, tentu saja, aku kembali untuk memenuhi perjanjian, jawab Xiaoyan. Pegunungan Silin di dalam gua Tianning. Xiaoyan dan Tianning duduk di dalam aula besar.
Sedangkan Yanxi dan Shogang, mereka mengira Abo sedang mencari gua dan telah mengusirnya. Saudara Shoyan, apa yang kau katakan sebelumnya berarti kau telah selesai memurnikan pil Bodhisattva. Wajah Tianning menunjukkan sedikit keterkejutan. Sejak Shoyan mengungkapkan kekuatan spiritualnya sebelumnya, dia sudah merasakan bahwa Shoyan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia bukan lagi seorang alkemis tingkat 2. Dalam waktu kurang dari setahun, orang di depannya benar-benar telah menjadi seorang alkemis tingkat 3, yang bahkan seorang Dodi akan memperlakukannya dengan hormat. Pil Bodhisattva adalah pil obat tingkat 3. Hati Tianning langsung teringat pada pil Bodhisattva saat mendengar bahwa Shoyan telah kembali untuk menyampaikan janjinya. Tidak, aku baru saja menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat. Aku belum mulai memurnikannya. Shoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Tianning. Meskipun ia telah menjadi alkemis tingkat 3 di mata orang lain, siapa yang tahu bahwa alkemis tingkat 3 ini belum pernah secara pribadi memurnikan pil obat tingkat 3 yang sebenarnya. Tianning menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ini dan berkata, tidak apa-apa, karena bahan-bahan obatnya sudah ditemukan. Menyempurnakan pil obat hanya masalah waktu. Kamu juga telah melalui perjalanan yang berat. Kamu harus beristirahat di tempatku selama beberapa hari. Aku dapat melihat bahwa auramu sedikit lemah. Kamu baru saja mencapai tingkat bahan di bintang 6 tahap lanjut. Belum lama ini kan? Ucap Tianning. Shoyan tersenyum canggung saat mendengar ini. Dia tidak menyangkalnya. Hahaha, itu hanya meminjam kekuatan dari luar. Itu tidak seberapa, jawab Shoyan. Kau benar-benar monster. Alis Tianning berkedut. Tanpa sadar, ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Segera, ia memberi Shoyan beberapa instruksi secara acak sebelum berbalik dan meninggalkan tempat ini. Ia menyerahkan sisa tenaga dan ruang kepada Shoyan. Tiba-tiba, hanya Shoyan yang tersisa di dalam gua besar itu. Shoyan merenung sejenak. Masih ada waktu 1 tahun sebelum berjanjian dengan Leng Bishuang. Selama kurun waktu ini, sudah cukup baginya untuk menyempurnakan pil Bodhisattva. Tubuhnya bersandar malas di sandaran kursi. Tak lama kemudian, semangat Shoyan bangkit. Ia tampak memikirkan sesuatu dan buru-buru berdiri dari kursi. Kedua tangannya dengan cepat terangkat dari balik lengan bajunya. Dengan jentikan tangannya, sebuah lingkaran gulungan kuno berwarna hitam pekat muncul di tangan kiri Shoyan. Sementara sebuah botol giok seukuran telapak tangan muncul di tangan kanannya. Gulungan hitam pekat itu tentu saja adalah metode kultivasi tingkat suci yang tidak lengkap, yang telah dilelang di pelelangan. Sedangkan untuk botol giok, tentu saja itu berisi sisa jiwa Xiaoshuan. Setelah Shoyan mengeluarkan kedua benda ini, ruang kosong di sampingnya menjadi sedikit terdistorsi. Tak lama kemudian, tubuh Guyo muncul, matanya tertuju pada gulungan hitam di tangan kiri Shoyan. Pak Tuagu, tahukah kamu apa yang berbeda dari metode kultivasi ini? Shoyan bertanya dengan lembut sambil membuka gulungan di tangan kirinya. Seketika, sebuah fragmen metode ki kuno terekspos di udara. Pada saat ini, botol giok di tangan kanan Shoyan sedikit bergetar. Tampaknya ada hubungan misterius antara keduanya yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Aku tidak mungkin salah, ini pasti skill origin. Mata Guyo menatap tajam ke arah pecahan kecil metode ki di depannya. Kedua matanya tanpa sadar memperlihatkan keterkejutan yang dalam. Ini tidak terduga. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa benda ini yang telah menghilang dari benua selama bertahun-tahun benar-benar akan muncul di sini. Terlebih lagi, benda ini muncul bersamanya. Ini benar-benar takdir. Guyo mendecakkan bibirnya. Senyum penuh kemenangan muncul di wajah tuannya. Berapa banyak orang yang dulu tergila-gila pada origin skill. Karena benda ini, banyak sekali orang yang tewas. Namun, dari penampilannya sekarang, tidak ada yang mengenalinya meskipun benda itu diletakkan di depan mereka. Hal ini memungkinkan Shoyan untuk memanfaatkannya. Shoyan menunjukkan ekspresi penasaran saat mendengar kata-kata Guyo. Dia melihat pecahan metode ki di tangan kirinya. Metode ki yang dapat membuat Guyo berseru pasti luar biasa. Keterampilan origin ya, metode ki kelas suci. Aku penasaran seberapa kuatnya, ucap Shoyan. Hahaha, skill origin ini tidak hanya kuat, tidak berlebihan jika dikatakan menantang surga. Guyo tersenyum, dia tidak menyembunyikan pujian dalam kata-katanya. Shoyan mengangkat alisnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Seberapa hebatkah origin skill ini? Tidak disangka, Guyo akan terus-menerus memujinya. Guyo merenung sejenak. Setelah itu, dia berbicara kepada Shoyan dengan nada serius. Keterampilan origin, berdasarkan apa yang aku ketahui, siapapun yang mempraktikkan metode ki ini pasti akan mampu mencapai level yang mulia asal. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Shoyan saat kata-kata Guyo terdengar. Yang mulia asal adalah ahli top sejati di benua Yuanwu, seorang ahli yang berdiri di puncak piramida. Metode ki macam apa ini? Metode ini benar-benar menjamin bahwa praktisi pasti akan mampu mencapai level yang mulia asal. Bahkan beberapa jenis kultivasi yang membanggakan bakat mereka yang menakutkan.
mungkin tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Tetapi, mengapa hal itu menyebabkan leluhur Xiaoshuan bereaksi dengan cara yang tidak biasa seperti itu? Tanya Xiaoyan. Alasan mengapa ia mengeluarkan kedua benda ini hanyalah untuk mencari tahu mengapa pecahan jiwa Xiaoshuan bereaksi dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak peduli betapa menakutkannya metode Qi ini. Ini karena leluhurmu mempraktikkan keterampilan origin. Metode Qi yang dia praktikkan berasal dari asal yang sama dengan gulungan sisa ini. Inilah sebabnya mengapa hubungan misterius terbentuk di antara mereka, ucap Guyo. Apa? Ekspresi Xiaoyan berubah drastis setelah mendengar kata-kata Guyo. Dari kata-kata Guyo, sepertinya metode Qi yang dipraktikkan Xiaoshuan adalah keterampilan origin ini. Jangan terlalu cemas. Jika dia benar-benar telah berlatih versi lengkap dari origin skill, bagaimana mungkin kekuatannya hanya tertahan di bintang ke-9 dari kelas Doseng? Alasan mengapa dia tidak dapat menembus kelas Bandi adalah karena metode Qi-nya tidak lengkap, ucap Guyo. Tidak lengkap. Ekspresi gembira di wajah Xiaoyan perlahan-lahan menghilang. Kegembiraan di hatinya juga berangsur-angsur kembali tenang. Namun, keraguan di hatinya tumbuh. Mungkinkah origin skill yang dipraktikkan leluhur Xiaoshuan hanyalah gulungan yang belum selesai? Tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang itu. Skill origin yang dipraktikkan leluhurmu memang sudah lengkap. Namun, skill yang dipraktikannya hanya memungkinkan kekuatannya mencapai kelas Doseng bintang 9. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.